Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu sehat dan bersemangat ya. Hari ini kita akan belajar lagi bersama saya Ustazah Isti di pembelajaran yang ke-6. Nah, berikut ini adalah gambar Edo dan teman-temannya yang sedang belajar kelompok untuk membuat alat peraga dalam pecahan. Ya, kemarin di pembelajaran yang kemarin kita juga sudah belajar mengenai pecahan ya nak ya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai alat peraga dalam pecahan. Dalam tugas kelompok tentu saja diperlukan kerja sama, dan dalam sebuah kelompok pasti terdapat keberagaman ya, keberagaman baik itu dalam keberagaman individu, setiap individunya maupun keberagaman dalam hal tugasnya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai bersatu dalam keberagaman tugas terlebih dahulu ya nak ya. Kalian pasti pernah mendapat tugas kelompok. Tugas kelompok dapat diselesaikan jika setiap anggota kelompok mau bersatu dan bekerja bersama-sama. Dalam sebuah kelompok sering ditemui perbedaan dan keberagaman. Namun, hal tersebut hendaknya tidak menjadi penghalang ya. Sikap yang baik ketika mengerjakan tugas kelompok itu bagaimana? Nah, coba perhatikan ya nak ya, ini ada 6 poin. Sikap yang baik ketika mengerjakan tugas kelompok diantaranya: yang pertama, tidak membeda-bedakan atau memilih-milih teman dalam tugas kelompok. Kemudian yang kedua, selalu memutuskan sesuatu secara bersama-sama, tidak merasa benar sendiri. Kemudian pembagian tugas diberikan kepada masing-masing anggota kelompok dengan adil. Kemudian yang keempat, selalu bersemangat dan kompak dalam menyelesaikan tugas. Yang kelima, tidak segan dalam membantu atau mengajari teman yang belum paham. Jadi tidak boleh ini ya nak ya, harus berbagi ilmu. Kalau ada temannya yang belum paham, ya diajari seperti itu ya. Kemudian selalu menyelesaikan tugas dengan penuh tanggung jawab ya. Kalau kita mendapat tugas harus diselesaikan dengan penuh tanggung jawab, tidak boleh secara main-main. Tidak hanya tugas ya, tapi dalam segala hal. Kalau kita sudah diberikan amanah, harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Seperti itu ya nak ya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai ini ya, alat peraga dalam pecahan. Untuk alat peraganya ini Edo dan teman-temannya menggunakan kardus bekas ya. Ini alat peraga untuk pecahan 1/2. Nah, seperti ini anak ya. Ini kreasi dari Edo dan teman-temannya. Lingkarannya terbuat dari kardus bekas dan lingkaran tersebut diikat dengan menggunakan tali plastik. Nah, seperti ini ya. Ini 1/2. Nah, 1/2 nya. Nah, 1 ya, nilainya ini 1/2. 2 dari semua potongan kardus tadi kan dibagi menjadi 2 ya, ini ya nak ya. Jadi 1 bagian dari keseluruhannya adalah 2, jadi nilainya adalah 1/2. Kemudian untuk pecahan 1/4, 2/4, dan 3/4, kardusnya ini dibagi menjadi apa? Menjadi 4 ya, kardusnya dibagi menjadi 4. Nah, untuk 1/4 nilainya hanya segini ya nak ya.
Nah, seperti ini lingkaran satu penuh dibagi 4. Nah, kalau nilainya 1/4 ya ini diambil satu bagian, hanya diambil satu bagian ya. Satu bagian dari keseluruhannya adalah 4 potong. Kemudian yang kedua adalah 2/4. 2/4 ini, nah, 2 bagian dari keseluruhannya adalah 4 potong tadi ya. Kemudian 3/4, 1, 2, 3 bagian dari semuanya tadi adalah 4 potong tadi ya. Kemudian untuk kreasi alat peraga untuk pecahan 1/3 dan 2, ini salah ya nak ya, 2/3 harusnya, bukan 2/4 ya, 1/3. Nah, satu kotak ini dibagi menjadi 3 bagian yang sama besar. Ini nilainya 1/3. Kemudian bagian yang kedua adalah 2/3. 2 bagian dari keseluruhannya tadi adalah 3 potong ya, dipotong menjadi 3 tadi ya nak ya. Jadi nilainya adalah 2/3. Nah, sekarang coba kalian amati manakah yang lebih besar. Ini 1/4, kemudian yang di bawah ini 2/4. Tentu saja nilainya adalah lebih besar yang 2/4 ya nak ya. Nah, ini 1/4 hanya segini, kemudian kalau 2/4 ini seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya 3/4 itu lebih besar daripada 2/4 ya. Nah, 1, 2, 3. 3/4 lebih besar daripada 2/4. Kalau ini bacanya gimana tadi? 1/4 kurang dari 2/4. Lanjut ya. Apakah kamu dapat membandingkan pecahan yang berpenyebut sama dengan pembilang yang berbeda? Nah, penyebutnya itu sama tapi pembilangnya berbeda. Apakah yang dapat kamu simpulkan? Nah, membandingkan pecahan yang berpenyebut sama dengan pembilang yang berbeda seperti ini ya. Tadi, nah, 1/4, 2/4 dan juga 3/4. Makin besar pembilang, maka makin besar nilai pecahan itu. Nah, ini kan ini anak ya, penyebutnya sama yaitu 4, tapi pembilangnya berbeda semua, ada 1, ada 2 dan juga ada 3. Jadi makin besar pembilang, maka makin besar pula nilai pecahan itu. Coba saja kita bandingkan ya nak ya. Misalnya ini 1/4 dengan 3/4, pasti lebih besar yang 3/4. Seperti itu. Alhamdulillah sudah selesai. Terima kasih. Demikian yang dapat Ustazah sampaikan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa belajar ya nak ya. Nanti jika ada kesulitan tanyakan saja kepada Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.